Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa, sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak lewat, pokoknya jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia, ya nggak seperti itu, ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya kamu tidak baca satu huruf kecuali dikabul? Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kiri pada doa-doa selalu aman Rasul bang uzila ilaihi min rabbika, ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini, Al-Fatihah. Sah dong. Kalau tidak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, rahmat, dan dilancarkan segera urusan Buya. Amin. Buya mau bertanya terkait tentang salah satu syekh yang mungkin sekarang sedang viral karena safari di Indonesia. Salah satunya beliau mungkin bukannya membuka aib ya, mungkin beliau melihat fenomena yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin takbir yang terlalu keras-keras, kemudian salah satunya menyinggung juga Al-Fatihah. Nah, kemudian beliau di ceramahnya tersebut Fatihah kenapa? Fatihah. gimana? Fatihah kenapa? Beliau menyampaikan kenapa kalian membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau mengeluarkan hadis bahwa Al-Fatihah itu hanya untuk dua, yaitu untuk sholat dan untuk ruqyah gitu. Kemudian memang beliau itu menyampaikan intinya Al-Fatihah itu buat apa gitu. Nah, kemudian di akhirnya juga, di akhir setelah pembahasan takbir dan Al-Fatihah ini, beliau juga meminta maaf kepada jamaahnya mungkin yang hadir pada saat itu, meminta maaf, seharusnya saya ceramah tentang bahagia tapi saya telah membuat kalian tidak bahagia. Kemudian saya lihat di komentar Takbir gitu. apa? Maksudnya takbir apa? Takbirnya mungkin terlalu keras-keras gitu ya. Maksudnya apa? Takbir sholat? Bukan, takbir mungkin ketika menyambut seseorang yang mungkin beliau luar biasa bertakbir, mengajak jamaahnya untuk bertakbir gitu. Nah, itu Al-Fatihah. Kemudian yang saya lihat ini yang mungkin jadi pertanyaan jamaah mungkin ya, karena di komentar itu maksudnya gimana ya? Mungkin karena di Indonesia seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang meninggal, kita bacakan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Dan ada juga komentar seperti ini, kenapa ya yang ulama-ulama yang ilmunya tinggi itu berbeda pendapat, jadi kita sebagai orang awam itu jadi bingung. Nah, itu terkait tentang Al-Fatihah. Itu aja mungkin Buya yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu siapa orangnya. Akan tapi membahas masalah Fatihah hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, tidak, masalah Fatihah nggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan kan. Jadi kadang ada suatu ketika ada kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan ketika Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Al-Imran? Karena ada Al-Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek, innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim gak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah, tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad, absyir bi nuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira, ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi, mahuma, apa itu cahaya yang apa itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul Baqarah, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran, misalnya ya, membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa, sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak lewat, pokoknya jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia, ya
Nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak baca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah Amana Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbika. Ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau tidak tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah. Kan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, berjodoh yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan. Mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah orang, saya sedih kalau orang begitu gando. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya temannya ngecek. Saya melihat kan apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallahu alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut, jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat, semoga isinin Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah kepada para asatid harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repotnya menyadari ya ini nggak mengerti barangkali kan begitu. Sehingga ulama nggak ada. Kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat kita baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam memang ada kok hadisnya. Dibungkasi dengan Fatihah nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah tambah ruqyah tambahan ayat yang lain juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun berada dasarnya ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya nih. Jadi janganlah orang-orang Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya, yang mengerti ilmu tentunya, bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh semoga ini panjang umur semuanya Al-Fatihah. Anda udah baca Fatihah tidak panjang umur nanti dan tidak juga panjang umur semuanya. Jadi baca Fatihah itu sah, boleh begitu ya. Tolonglah saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung disanjung, tak taunya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu, ngerti khilaf pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh, siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Ya nih, jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak ingin tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa tahun lalu itu masalah itu, yang ngejek surat Al-Fatihah, orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah, adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, gak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ecek dong. Apalagi masyarakat itu kayak dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya, atau bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Memang kok begitu membodohkan orangnya? Jangan didengar kalau begitu, sudah gaya yang membodohkan orang kok. Bahaya orang semacam itu, akan racuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masalah ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah tentang Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir bin Nurai ini dengan 2 cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim.